Jadi Aldi di film Kelor ini berperan sebagai Rangga. Rangga itu anak pertama dari Ibu Laraswati ya, yang terkena susuk gitu. Dan Rangga mempunyai adik yaitu Rere. Ketakutan. Ngomong. Rere itu adiknya Rangga. Kendalanya susah meranin adik sih ya, karena anak pertama jadi belum pernah ngerasain punya kakak. Deket kayaknya, Rerenya juga manja gitu ya ke kakaknya, ke si Rangganya. Itu yang bikin susah sih, karena orangnya pendiam. Awalnya sih kaget ya, karena tiba-tiba dikontak. Terus ya udah, karena pengen mencoba hal baru aja gitu ya, keluar dari zona yang biasanya di belakang kamera, akhirnya mencoba untuk di depan kamera gitu. Semoga tidak mengecewakan para kru dan pas sutradara. Pengen evaluasi dari karya-karya sebelumnya ya, karena emang di film ini tuh gimana caranya kita dari tim manes film itu semuanya original gitu, tanpa ada hak cipta dari siapapun gitu. Makanya ketika Hasyim udah beres menulis, Hasyim konsul ke bagian musik, Hasyim konsul ke bagian beberapa departemen yang terlibat di produksi ini gitu. Dari segi penulisan sih memang nggak terlalu jauh ya, mikir-mikir harus kemana, harus apa yang ditulis gitu. Cuma langsung lihat aja konsep di filmnya itu memang horor yang mengangkat tentang apa sih, mistis-mistis Kelor gitu ya. Mistis-mistis Kelor ya paling ditulis tentang latar belakang Kelornya aja, kayak modal cuma proses pembentukan. Ketika record memang kita bisa disebut minim item gitu kan, minim alat, jadi kita memanfaatkan yang ada aja. Pada akhirnya terciptanya lagu ini yang pas gitu buat film. Akhirnya ketika di hari-hari pertama itu mereka kelihatan kaku, makanya gimana caranya sih membangun chemistry yang emang harus terjadi di film itu gitu. Di hari kedua mulai membangun chemistry lebih baik lagi gitu. Asik-asik aja, krunya asik gitu dan semuanya asik, jadi ya nggak ada lah. Halo, lawan friend. Ini kelas. Ini film ganteng-ganteng tukang ghosting ini. Yang disutradarai oleh. Itu siapa? Kita bagi-bagi, ada peran utama Rangga sama Rere. Itu make up biasa aja sih, daily. Paling make up Rangga yang kalau ada adegan kayak kecapean gitu ya, make up kucil, pias. Terus yang paling sulit mungkin make up SFX make up ya, yang make up karakter. Awalnya itu kan susuk, efek dari susuk. Nah, kita itu bikin konsep mau mengcover seluruh mukanya pakai wax gitu ya, jadi biar berubah. Tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, akhirnya kita pilih plan 2, yaitu make up referensinya dari Ibu Pengabdi Setan ya. Jadi gini, waktunya tuh kan kadang kita syutingan nggak sesuai jadwal ya, kayak ngaret gitu. Kadang diburu-buru. Itu sih terutama yang make up ibu tadi, kita sebenarnya udah nyiapin konsepnya. Iya, gitu. Udah sampai simulasi juga gitu. Tapi ternyata nggak keburu. Kalau aku sih ini ya, make up anak kecil itu suka banget sih. Ya, yang penunggu rumah kosong. Ya itu. Kamu? Sama. Soalnya itu kan kita bikin seacak-acakan mungkin ya. Iya. Aku juga sih. Bebas bergerak. Sama. Iya, soalnya kita bikin darah-darahan, terus bikin waxnya juga. Terus seru banget. Ya, enjoy, karena sebenarnya yang bikin serunya kru-krunya sih yang selalu menghibur. Capek sih ya sampai malam. Awalnya kita juga mikirnya kayak kita kan cewek-cewek, yang lain kan banyak cowok tuh, kayak bisa nggak ya gitu mengikuti. Tapi ternyata iya, orang-orang manes film ini welcome gitu sama kita, jadi terhibur deh. Aman. Agak kerasin tuh ya. Keras ngomongnya ya. Tadi udah bilang. Oh, oke. Kawit nama Wisnu. Jadi awalnya mungkin ya kenapa bisa jadi Astrada, sebetulnya motivasinya sih ingin mencoba aja sih Kak Wisnu, karena hal yang baru lah di situ.
mencoba hal yang baru, makanya saya milih Astrada karena berkaitan dengan manajemen juga, manajemen waktu, karena seru juga sih kayaknya di situ. Ternyata tupoksi dari Astrada di situ sebagai asisten sutradara. Karena kalau sebagai asisten rumah tangga saya nggak bakal ada di film gitu kan, ada di rumah gitu kan. Nah, kalau dari secara yang saya kerjakan di industri filmnya itu sebagai manajemen waktu juga di situ kan, karena saya merinci atau mengikuti rundown yang sudah dibuat. Mulai syuting jam berapa, Bang? Oke, mulai syuting jam 10-an gitu. On cam di depan warung. Iya. Motivasi jadi DOP di sini tuh karena pertama diminta oleh Hasim ya, sama tim juga. Terus saya juga tertarik kenapa saya mau menjadi DOP, karena menata gambar itu biar terlihat bagus di kamera itu, jadi filmnya itu biar bagus ya. Salah satu kuncinya tuh dari DOP sendiri, makanya saya tertarik menjadi DOP gitu tuh. Kalau untuk penata suara ya kebetulan saya juga ada basic lah gitu ya, ada basic dalam audio editing. Kebetulan di film ini dibutuhkan di posisi itu, ya udah saya masuk juga di situ gitu. Sama ada beberapa shot yang nggak bisa kita ambil karena keterbatasan waktu dan tempat gitu ya. Jadi ya sejauh ini sih aman sih. Secara kru juga alhamdulillah tidak ada masalah, fun-fun aja. Meskipun kalau kata Kamal mah marah aja cenah, kata Kamal cenah. Tapi itu justru jokes yang menurut saya menarik banget. Itu cukup menghibur gitu kan. Tapi pada praknya di lapangan justru kita happy fun lah sama-sama yang lain gitu kan. Alhamdulillah tidak ada masalah kendala kalau secara yang saya alami di lapangannya, kecuali yang tadi yang sebelumnya itu yang ngedana. Ini kan film horor nih, cukup sulit sih untuk memilih suara yang pas gitu, karena kita kan nggak mau setengah-setengah gitu ya untuk mendukung ambience di scene yang ada di film ini gitu. Makanya cukup teliti dan hati-hati dalam memilih sound yang pas dan cocok untuk mendukung scene tersebut ya. Menunjang atau membuat kuat si lagu itu nggak sembarang juga, karena ini mengalur sesuai naskah yang diangkat atau sesuai film yang diangkat. Itu juga dibantu sama teman-teman yang lain. Khusus juga alhamdulillahnya teman-teman bisa saling support juga. Alhamdulillah banget lah. Pesan-kesan sih lebih ke budget ya, karena budget itu menentukan sebuah karya gitu. Sebenarnya syuting itu 4 hari nih, 4 hari karena si alat mampunya kita bayar 2 hari aja, makanya ya mau gak mau 2 hari itu kita udah beres tuh. Hari ketiga, hari keempat itu sisa-sisa scene, jadi hutang-hutang scene yang harus kita beresin tanpa melibatkan banyak orang, tanpa melibatkan alat yang lumayan banyak gitu. Produksian ini ya cukup fun ya, fun, seru sekali gitu. Ya oke sih, seru. Karena saya berhadapan dengan beberapa orang yang kreatif. Ternyata Menes itu wah juga gitu kan. Kita berkumpul bareng, berkreasi bareng, berkarya bareng. Itu sih kesan yang menurut saya ada kebanggaan tersendiri dari Menes film ini gitu.